Viral TikToker Malaysia menghilang saat membuat konten penelusuran horor di Bandung, Indonesia. Waduh, ini lagi-lagi rame ya, lagi-lagi Malaysia bikin gebrakan di Indonesia. Nah, apakah ini benar-benar hilang atau hanya sebuah settingan ya teman-teman ya? Tetap tonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih nih ya buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Nah, lagi-lagi ini viral ya. Tentu saja yang bakal gue reaction di sini adalah video yang lagi viral, dan yang gak kalah penting adalah komentar dari kalian. Nah, kadang-kadang dari sebuah komentar itu kita tahu jawabannya, apakah ini videonya benar atau cuma sekedar hoax. Ini seperti yang terjadi ya di Indonesia, di Bandung ya khususnya. Ini ada TikToker Malaysia yang coba-coba untuk melakukan penelusuran. Nah, ini dia lagi bikin konten horor, konten penelusuran gitu ya teman-teman. Nah, dikabarkan katanya dia melaporkan salah satu temannya menghilang. Nah, ini apakah benar-benar menghilang atau sebuah settingan? Kita cek videonya teman-teman nih. Sekarang kita lagi capek, kita lagi penat untuk pencarian Ika. Saya dengan tim saya dah habis mungkin perlu balik sekarang. Saya bukan tak nak cari Ika. Kita akan pergi ke balai untuk settlekan benda ni. Mungkin 24 jam tak jumpa. Satu lagi tim Aras dengan tim paranormal lain sedang pergi cari. Jadi kita kena rest untuk saya bawa talent saya balik. Dan untuk Izrin, jangan emosi, enggak apa-apa. Korang bodoh, tak ada masalah. Untuk korang, thank you so much. Dan talent belakang yang lain pun dah usaha untuk mencari Ika sekarang ni. Ya, benda ni bukan bahan benda lawak. Jadi insyaAllah saya akan tunjuk semua proses untuk mencari Ika. Yang saya kena call mak ayah dia sekali untuk inform yang Ika dah tak ada. Pada Indonesia dan Malaysia, hopefully korang boleh bantu kami. Kalau area mana ni panggil? Tak, nanti saya letak di caption di kawasannya. Hopefully kita pun nak minta orang kampung untuk cari Ika untuk pasal pagi esok, alright? Sekarang kita lagi capek. Oke teman-teman ya, kita lihat ini kayaknya si konten kreator lagi ngejelasin dia tuh lagi capek abis nyari temennya si Ika yang 24 jam menghilang ya teman-teman ya. Kita lihat komentarnya, ada 6.900 sekian tuh ya. Ika lagi di gacoan katanya. Ini netizen Indonesia ya teman-teman. Asal lah bukan kau yang hilang baru tuh. Lagi capek berat menang. Nanang ya tuh. Izrin sedih banget ya Ika hilang. Semoga cepat ketemu ya Ika. Tuh. Aku kesini setelah lihat video permintaan maaf ya. BTW aku lihat ekspresi cewek-ceweknya itu kayak nahan ketawa. Ekspresi cewek-cewek yang di belakang itu maksudnya kali ya teman-teman ya. Oh jadi permohonan maaf berarti ini sebenarnya enggak hilang ya teman-teman. Coba kita lihat dulu nih video selanjutnya nih. Tahan sabar netizen ya. Carian orang hilang dari warga negara Malaysia. Bantu Letnan 1 Jabatan Babinsa Koramil Ujung Berung Kelurahan Cisrupat. Karena di sana ada dukun Pak. Saya takutnya bukan sekadar alam gaib. Ya. Jadi saya tunjukin yang di mana saya terakhir lihat dia. Sosok itu. Cek lagi di belakang masih ada nggak? Takutnya ketinggalan. Aduh, kalau kita ngelihat tadi ya positifnya adalah ternyata aparat kepolisian, TNI dan warga di Indonesia itu sigap ya teman-teman ya, ngebantu untuk membantu pencarian. Kita lihat komentarnya nih ya teman-teman ya. Tuh malah heran sama aparatnya kok bisa ya ikut hadir di situ. Ya kan lapor guys. Kita lihat balasannya nih ya. Tuh gercep atau auto ikut itu tuh bener-bener gak habis fikri katanya tuh. Itu ceritanya dia hilang, polisi dengan tentara tuh belum tahu lagi dan belum dikerahkan semua untuk mencari ya. Tiba-tiba mulai terlihat cara permainannya. Ya. Dengan dukun lagi datang, polis lagi salam. Gimana sih ceritanya nih? Hari ini hari ketiga kita cari Ika, dan kali ini pencarian kita dibantu oleh orang kampung, polis, tentera, dan ramai juga orang yang tolong kita. Ika siapa? Nama
bosnya Ika siapa? Syafika. Itu kalau ada kita di Sunda itu kita harus panggil nama lengkap teman-teman. Mula-mula kita dengar suara Ika kat bawah. Ada. Lepas tu kat atas tu. Kita kemarin 1,000. Lepas tu kita dengar kat sini. Alhamdulillah ya Allah, ketemu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah doa pada orang sini. Kita jumpa Ika. Oke, tadi dijelasin katanya di hari ketiga pencarian Ika. Nah, ternyata akhirnya alhamdulillah ketemu ya. Gimana ceritanya bisa ketemu? Kita lihat komentarnya nih ya. Ada 830 komentar, siapa tuh bisa menjawab penasaran kita nih. Sama, gue juga penasaran ini ya tuh. Masa 3 hari jaket pun masih bersih. Tuh, keren sekali mereka. Kawannya hilang tapi masih bisa bergaya modis dan bermake up dengan kamera, masih bisa ngomong sambil senyum. 3 hari ya guys ya tuh. Tolong kasih tahu judul filmnya apa? Dua pempengaruh dari Malaysia didakwa hanya berlakon berhubung kehilangan seorang rakan mereka dalam hutan ketika menghasilkan kandungan media sosial di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Portal berita tempatan Kumparan News dalam laporan pada Khamis melaporkan siasatan polis mendapati dakwaan kehilangan terbabit adalah cerita palsu. Ketua Polis Penyelukan Pesuruhjaya Kurnia berkata berdasarkan keterangan kepada polis, pempengaruh terbabit memberitahu mereka membuat siaran langsung di Bukit Embah Garut di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung pada Ahad lalu menerusi TikTok dengan cerita sensasi pempengaruh Malaysia gadis hilang selama 48 jam ketika membuat kandungan mengenai aktiviti paranormal. Katanya kandungan sensasi itu dibuat semata-mata untuk meningkatkan jumlah tontonan dan pengikut. Menurutnya mereka tidak sedar bahawa Undang-Undang Indonesia mengenakan hukuman tegas terhadap penyebar berita palsu. Kandungan yang mereka buat juga tidak mendapat kebenaran pihak berkuasa meskipun sudah diberi kelulusan oleh pengurus wilayah setempat. Kurnia berkata pengaruh tersebut telah meminta maaf kepada polis dan membuat kenyataan bertulis serta video pengakuan bahawa mereka tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Nah, teman-temannya udah jelas itu ternyata settingan ya. Jadi mereka lagi bikin konten, tapi kenapa harus buat laporan ke polisian bahwa kehilangan salah satu temennya? Itu yang jadi masalah ya, teman-teman. Kemudian itu disebarluaskan dan dia bilang kalau kehilangan temennya. Nah, ngerjain juga nih, ngerepotin aparat kepolisian di Indonesia nih teman-temannya. Kita lihat ada 1067 komentar. Duh, alasannya hanya untuk menaikkan rating atau menaikkan view. Tuh ya. Biar apa sih ya warga Harimau Malaya ini ya, kenapa nggak sekalian bikin konten di Alas Purwo ya? Kau pikir di Indonesia dapat view positif, yang ada malah kena hujat. Kalau bikin kontennya di Alas Purwo bisa jadi ini hilangnya hilang beneran. Karena apa? Karena luas ya alasnya ya teman-teman itu. Aku udah agak tuh ya, patut saya nampak Saika senyum lah tuh ya. Hahaha, masa hilang itu pun nggak tahu konten. Kalau hilang betul-betul confirm family Eka dan digeledah pagi turun sana juga. Oh, masa nggak tahu kalau itu konten? Kalau emang hilang beneran pasti udah menghubungi keluarganya Eka ya gitu. Bukan kakak tahu itu konten ya, tapi karena memang dia akan ngelapor ya, melaporkan kejadian tersebut gitu ya teman-teman. Nah, ini ada video permintaan maaf dari konten kreator tersebut atas kejadian atau berita bohong yang disebarkan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sini nama saya Aras bin Abdullah dan ini Ahmad Nazan. Saya selaku YouTuber Malaysia dan saya selaku TikToker Malaysia, dan kami ingin mohon maaf atas apa yang berlaku dan kami berjanji tidak mengulangi lagi. Oke, sudah minta maaf, sudah selesai. Jadi intinya mereka mengakui kalau itu adalah bohong dan akhirnya membuat pernyataan permintaan maaf. Dan gue nggak tahu selesai atau enggak ya teman-teman ya. Yang jelas ini membuat warga negara Malaysia yang lainnya tuh malu atas perbuatan mereka. Kita lihat video dan komentarnya nih. Aku sebagai orang Malaysia malu dengan satu konten orang Malaysia ni yang buat konten hilang dekat Bandung. TikTokers ni hilang dekat Bandung. Aku tak tahulah sama ada itu konten ke ataupun real ke, tapi ramai yang kata itu hanya konten sebab dekat media Indonesia tak viral dan hanya viral dekat media Malaysia. Kalau betul-betul hilang mestilah viral dekat se-Indonesia kan, sebab orang hilang kot. Dia hilang dekat Bandung lah, tapi kau agak-agak lah nak buat konten orang hilang. Kau ni tak ada otak ke nak buat konten yang bernas sikit, yang baik sikit, yang boleh bagi manfaat? Kalau kau buat betul-betul konten orang tu hilang, tahu tak, kalau hilang terus kena makan dengan penghabis syaitan ke apa ke kan.
Agak-agak lah. Aku sebagai orang Malaysia, lepas tu banyak pula kawan-kawan dekat Indonesia ditanya, Kak, betul ke? Aku pun tak tahu. Rupanya yang buatnya konten. Sebab ada satu page dekat Indonesia kata itu hanya settingan. Buat malu ajak cuy. Ini ada salah satu komentar dari konten kreator Malaysia juga yang bilang, aku sebagai orang Malaysia merasa malu ya. Kenapa kalian terpikir bikin konten kayak gitu pakai ngaku-ngaku hilang di Bandung di Indonesia. Nah, kita lihat ada komentarnya nih ya teman-teman ya. Tuh, coba contoh kakak ini ya, dah pusing-pusing Indonesia tak hilang pun. Maksudnya coba contoh kakak ini ya, udah keliling Indonesia nggak hilang juga tuh ya. Tuh ya, di Indonesia nggak akan ada orang hilang karena seluruh orang Indonesia pasti akan menyelamatkannya. Karena kami orang Indonesia peduli sesama, apalagi orang Bandung sangat baik dan peduli semua. Bener, that's right. Itu yang tadi gue bilang di awal ya. Dari sisi positifnya yang bisa kita ambil dari video yang awal muncul tadi adalah ketika polisi udah langsung gercep, tentara juga langsung gercep, dan juga diikuti dengan warga sekitar yang turut membantu pencarian. Tadi dari awal udah gue bilangnya itulah Indonesia ya. Keren lah, pokoknya solidaritasnya tinggi banget kalau di Indonesia nih ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat lagi nih ada komentar juga dari warga Malaysia juga yang merasa malu juga nih ya teman-teman nih. Influencer Malaysia hilang saat bikin konten paranormal di hutan Indonesia. Serius atau settingan? Dia masuk hutan, buat konten horor, tapi nggak balik lagi. Tim penyelamat udah nyari, tapi hasilnya masih misteri. Netizen pun mulai berspekulasi. Menurut kalian ini kejadian mistis atau ada hal lain? Coba dulu komen di bawah. Terus, untung kau hilang di dalam hutan. Kalau kami di dalam laut, masih ada untungnya kau hilang dalam hutan. Untung kau mbak sama polisi hutan kami. Aduh, ngeri-ngeri agak kenceng abangnya ya. Ini abang juga nanya gimana pendapat kalian ya. Ini adalah settingan atau bagaimana ya kan? Untung kalian hilangnya di hutan Indonesia, banyak yang bantu nyari. Coba hilangnya di laut. Kita lihat ada 2.425 komentarnya tuh. Alhamdulillah ya, Eka udah ketemu. Konoha berbicara ya. Settingan 100% tuh. Masuk negara orang ikut undang-undang dan tidak buat kesalahan pasti aman. Ya teman-teman ya. Waduh, ternyata berita hilangnya salah satu TikToker Malaysia di Indonesia saat bikin konten itu adalah cuman bohong ya. Ini benar-benar real atau Madrid ya. Oke teman-teman, di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.